Salam saudara-saudara yang terkasih. Saya yakin dan percaya bahwa saudara mengalami kebahagiaan saudara. Apalagi saat ini, saat yang berbahagia, kita mau mendengarkan firman Tuhan saudaraku yang sangat menolong kita dalam hidup ini. Adapun itu adalah yang terambil dari Pengkhotbah 5 ayat 9 yang berkata seperti ini saudara. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang saudara. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya saudaraku. Ini sia-sia. Saudaraku yang terkasih, seolah-olah ada kata-kata ini firman Tuhan itu terbalik dalam pikiran kita sehari-hari. Karena rata-rata semua orang suka sama uang, saudaraku. Karena uanglah segala-galanya bagi orang yang belum mengenal Tuhan. Tetapi saudaraku yang terkasih, yang salah adalah siapa yang mencintai uang itu, saudaraku. Dia sampai terikat kepada uang itu, saudaraku yang terkasih. Memang ini semua perjuangan orang ini. Banyak orang berjuang tentang uang ini. Kalau udah makan mencintai saudaraku, ini ada supernya. Kalau udah dibilang mencintai, seorang pemuda pun kalau mencintai seorang wanita, terlalu mencintai saudaraku, udah ada kata-kata terlalu saudara, itu sudah lampu merah. Saya dulu sangat mencintai suami saya saudaraku waktu belum jadi. Padahal dia tidak cinta kurasa sama aku. Tapi saudaraku karena saya suka sekali sama dia, maka saya pada waktu itu saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, biarlah dia jadi kepadaku. Tanpa tahu aku sifatnya, tanpa tahu aku kebaikannya, tanpa semuanya, pandang pertama jatuh cinta bahaya, saudara. Tetapi itulah yang terjadi, saudaraku. Maka saya berdoa waktu itu, walaupun belum mengerti saya berdoa. Tapi saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, itulah sama saya. Sampai saya bilang begini, kalau tidak itu sama saya Tuhan, saya tidak akan kawin lagi. Itulah bahayanya kalau terlalu cinta, saudaraku. Untung suami saya itu jadi kepada saya dan dia baik. Sehingga saya tidak menyesal, saudaraku. Karena orangnya memang, saudaraku, dapat dibanggakan lah. Kalau namanya mencintai sudah ada yang berlebihan, saudaraku. Jadi kalau mencintai uang sehingga tidak bisa lagi memikirkan orang tua, sehingga tidak bisa lagi membawa orang kepada pandangan-pandangan yang lebih positif. Karena sudah lebih mencintai uang. Maka saudaraku, perlulah kita minta hikmat daripada Tuhan. Perlulah kita belajar bagaimana cara menggunakan uang. Supaya lewat uang itu Tuhan dimuliakan. Supaya lewat uang yang kita miliki itu Tuhan dipermuliakan, saudaraku. Tidak dipermalukan. Tetapi saudaraku, banyak tantangan, saudara. Banyak tantangan, saudaraku. Tapi kalau Tuhan sudah memberikan kepada kita suatu jalan keluar, maka kita pun bisa menjalankannya dengan benar. Karena boleh banyak uang, boleh banyak harta, boleh banyak milik kita, tapi ada satu hal, jangan sampai terikat hati kita ke situ. Jangan sampai kita tidak melayani tamu kita kalau udah datang ke rumah. Jangan sampai kita tidak peduli dengan orang yang membutuhkan. Jangan sampai kita terlalu keras sama anggota kita sehingga tidak ada kasih. Maka saudaraku, jadi orang kaya tidak salah. Jadi banyak uang pun tidak salah. Tapi kalau sudah mencintai saudaraku, maka lebih baik dia menahan uangnya itu daripada diperlukan orang yang lain, saudaraku. Maka jangan takut, jangan takut. Mari kita bekerja giat-giatnya. Karena ada saudara pepatah mengatakan, bekerjalah segiat-giatnya, seolah-olah kamu hidup 1000 tahun lagi.
Tapi berimanlah sesungguh-sungguhnya, seolah-olah besok kamu dijemput oleh Tuhan. Karena kita tidak tahu cara Tuhan kapan kita diambil, diangkat, saudara. Kita tidak tahu bahwa Tuhan kapan kita diangkatnya. Maka kita, kalau kita pun sudah memiliki harta itu, jangan melekat hatimu ke situ. Perhatikan, boleh kita try, boleh kita tes, saudaraku. Apakah kita masih lebih mencintai uang kita itu, atau melakukan seturut dengan firman. Maka kita terus belajar, saudaraku, supaya melalui harta kita itu pun Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan, haleluya, amin.